Pada suatu hari, tim Purnamawake mengunjungi seorang petani sukses berbudidaya lintah, dan ia bernama Pak Dani. Dani belajar banyak mengenai lintah dan cara merawatnya. Ia mengetahui bahwa lintah memiliki nilai ekonomi yang tinggi karena digunakan dalam terapi kesehatan dan kosmetik. Ia menjadikan usaha budidaya lintah sebagai sumber pendapatan. Dia juga mengecek secara rutin kondisi air dan kesehatan lintah untuk memastikan kelangsungan hidup mereka. Ketika lintah yang dibudidayakan sudah tumbuh sehat, ia mulai menjualnya kepada para pengguna terapi lintah dan industri kosmetik. Ya, usaha kita awalnya kan nggak sebesar ini teman. Kita guyur-guyur gitu, guyur. Sudah 1, 2, 3 tahun ini guyur-guyur. Kita per minggu panen. Kita pilih mana yang bisa dipanen sesuai dengan aturan. Berarti disortir ya? Disortir, betul. Terus proses penangkapan lintahnya ini Pak? Nah ini kalau kita lihat itu kan ada kayak seperti jamban gitu ya. Ya. Itu jamban. Nanti kita panen di sana, kita ubek-ubek airnya gitu ya. Itu salah satu caranya. Ada cara lain lagi gitu. Dan cara lainnya seperti apa Pak? Seperti kita pasang seperti jaring atau jala gitu. Kalau besar seperti ini biasanya berapa bulan? Ini 8 bulan. Temannya kayak anak kecil main-main ya. Kayak anak kecil main air. Untuk saat ini lintah itu untuk di medis ya, apa non medis itu sangat dibutuhkan. Seperti di Timur Tengah umumnya, Timur Tengah Eropa itu udah kebanyakan pakai media lintah terapi. Dan untuk beberapa penyakit juga udah teruji. Dan bisa diakui lintah itu nomor 1 sekarang di dunia untuk pengencer darah. Pengencer darah nomor 1 di dunia medianya lintah. Jadi untuk sasaran ekspor kemana Pak? Untuk saat ini kita baru punya buyer tetap gitu ya. Itu di negara Uzbekistan. Sementara negara-negara lain di ASEAN ini baru istilahnya insidental. Kapan mereka ada. Tapi buyer tetapnya sekarang sudah ada. Azerbaijan, Tajikistan, Rusia. Turki. Entahlah kalau abang bisa cari buyer yang lain nanti. Baik Bang, jadi setiap kali ekspor itu berapa ton? Kita belum nyampe ke ton sih ya, cuma rata-rata di 300-400 kilo 400 kilo per ekspor, dan 1 bulan 2 kali kita ekspor. Oke, kalau kita bicara mengenai ekspor kan pasti ada perizinan kan? Betul, di Indonesia baru kita satu-satunya yang disupport oleh pemerintah daerah, bahkan dari dirjen langsung, kementerian. Jadi untuk perizinan, dokumen segala macam kita udah legalitas, udah resmi untuk perizinannya, dan itu butuh proses juga kan. Oke, kalau permintaan pasar yang sekarang abang mungkin setiap kali ekspor itu masih kurang atau lebih? Sangat kurang. Sangat kurang. Kebutuhan dengan kuantiti yang tersedia sangat kurang. Berarti jumlah petani sekarang di sini yang tersedia ada mungkin masih sedikit atau udah? Kurang lebih 500 orang. Kurang lebih 500 orang untuk seluruh Bengkulu ya. 500 orang masih kurang ya? Masih kurang dengan kebutuhan kita per bulan, karena secara tidak langsung kita meladenin 12 negara sementara ini untuk ekspor. Pokoknya minta dukungan supportnya dari Beli Ketut,
dari Bali. Beliau juga mau buka juga di Bali. Mudah-mudahan ini jadi besar dan nomor 1 di dunia. Untuk lintah Indonesia cuma ada satu macam, yaitu Manilensis untuk Indonesia. Dan eksportir yang bisa ngekspor lintah baru kita. Lintah hidup, lintah kering baru kita. Itu Sultan Lintah Bengkulu. Untuk Indonesia nih ya. Kalau pembudidaya lintah itu selain di Bengkulu ini, di mana lagi ada? Belum ada. Belum ada. Berarti di Indonesia, di dunia Baru kita. Bukan di Indonesia. Di dunia pernah ada di Malaysia tahun 2011, cuman sekarang udah vakum. Jadi kita satu-satunya sekarang di dunia yang budidaya lintah. Ya, karena kalau untuk daerah Timur Tengah, Eropa itu iklimnya ada 3 tuh, di mana musim salju lintah akan mati. Makanya sangat didukung Indonesia ini. Berapa kebutuhan lintah di dunia ini, Bang? Kalau Per bulan bisa mencapai 1 juta. 1 juta ekor. 1 juta ekor per bulan. Kalau dikilokan berapa deh itu? Dikilokan kurang lebih 3 ton. Oh, 3 ton sebulan ya? Iya, 3 ton. Karena kita itu picis. Sip. Lebih baik bermain dengan lintah ini daripada bermain dengan lintah darat. Bisa jadi duit nih, bentar lagi kita kaya nih. Oke, hari ini Patut ingin melihat budidaya lintah. Sekarang kita ngobrol langsung aja dengan beliau. Bagaimana ini? Sekarang mau dari lele, lumba-lumba, lele. Nah, sekarang mau ke lintah lendir semua, Pak. Oke, kita masuk ke dalam. Harus ada kebun ini juga di rumah ini, apa boleh dia nggak ada kebun ini? Ini untuk telur. Untuk berkembang biak. Mengalir terus atau gimana? Itu bulan depan udah panen. Akhir bulan ini panen. Ini berapa hari dia? Berapa lama dia? 2 minggu. Dari umur berapa ini? Ya 2 minggu. Dari kecilnya? Iya, kalau penanganannya bagus. Ini ukuran ideal untuk ekspor. Umurnya 3 bulan. umurnya 3 bulan.
Pak Dhani tidak hanya sukses secara finansial, tetapi ia juga membuka lapangan pekerjaan bagi penduduk desa Talangkering. Beberapa penduduk desa tertarik untuk bergabung dengannya dalam budidaya lintah, sehingga meningkatkan penghasilan dan memperkaya pengetahuan mereka tentang manfaat lintah. Dalam beberapa tahun, budidaya lintah di desa Talangkering menjadi salah satu sumber pendapat utama bagi warga desa. Pak Dhani tidak hanya berhasil dalam usahanya, tetapi juga memberikan contoh inspiratif bagi warga desa lainnya untuk membuktikan bahwa dengan tekad, pengetahuan, dan kerja keras, apapun bisa dijadikan peluang usaha yang menguntungkan. Selamat sore. Ya, sore. Ini kebetulan kita ketemu Pak Kades. Ini wilayah apa, Bapak? Ini Kecamatan Air Napal. Kalau desanya Desa Selubuk. Desa Selubuk, Provinsi Bengkulu ya. Ya, Kabupaten Bengkulu Utara. Dengan adanya budidaya lintah ini bagaimana kehidupan masyarakat di sekitar sini? Mungkin menambah ekonomi? Alhamdulillah, ini semua para petani masyarakat lah ya, yang kesehariannya mencari lintah. Yang sebelumnya mereka ini nyadap karet, ada yang mencari brondol, ada yang manen. Nah, dengan adanya lintah, mereka lebih senang cari lintah. Alhamdulillah, satu hari mereka minimal itu bisa berpenghasilan 100.000 lebih. Tuh. Jadi ini udah berapa orang ngomong ini kemarin. Ini alhamdulillah, untung ini kita udah ada yang berminat dengan lintah. Jadi kita punya kegiatan katanya. Ini juga cari lintah nggak sehari full. Dari jam 7 sampai jam 11, kemudian sore paling jam 5 sampai dengan jam 6. Nggak perlu lama-lama kan? Nah itu, jadi mereka sangat berterima kasih lah dengan kita kembangkan ini lintah. Mudah-mudahan ini bisa terus berkembang dan bisa menjanjikan untuk ke depannya. Berarti kesimpulannya dengan adanya budidaya lintah ini bisa membantu perekonomian desa ini ya? Ada yang bisa bayar bank kok dari sini. Ya pinjaman bank ini ya. Membantu sekali. Ini bapak-bapak ini boleh ditanya nih. Apa sih? Semua ini. Kita akan ngobrol langsung dengan petaninya. Jadi bagaimana sekarang setelah adanya budidaya lintah di Pulau Sumatera, tepatnya di Bengkulu ini? Yo, sangat bagus lah, membantu kan ekonomi. Berarti untuk sekarang rutinitasnya cari lintah ya Pak? Ya, sambilan ini kan. Oke, berarti sambilan mencari lintah dengan pekerjaan pokok ya? Ya.